Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mandu fadla wa nastaghfiruka ya hayyu ya qayyum. Salli wa sallim adada ilmika ala abdika wa rasulika wa habibika sayyidil ma'sum sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa ahli mahabbatihi waslih syu'una ummatihi wa farij anna al-humum wal-ghumum ya hayyu ya qayyum. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad du'a ila al-huda wad dilala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Di pertemuan yang lalu di dalam majlis burda kita membahas tentang rintangan yang dapat memalingkan kita dari ketaatan, menjerumuskan kita di dalam lembah kelalaian dan kemaksiatan. Sumbernya ada 4, 2 sudah kita bahas, yaitu yang pertama al-jahlu, bodoh, dan yang kedua adalah dhu'ful iman, lemahnya iman. Lah kali ini membahas yang ketiga, yaitu tulul amal, panjang angan-angan. Apa itu panjang angan-angan? Panjang angan-angan yaitu istisyar tulil baqa fid dunya, memiliki prasangka hidupnya di dunia masih lama. Ini enggak ngelihat yang muda, enggak ngelihat yang dewasa, bahkan yang tua. Tidak melihat yang sehat maupun yang sakit. Ketika ia memiliki prasangka hidupnya di dunia ini masih lama, berarti ia memiliki panjang angan-angan, punya gambaran masih setahun, masih 2 tahun, masih 5 tahun, masih 10 tahun yang akan datang. Jadi dia berhayal, ini 10 tahun yang akan datang, ana akan melakukan ini, ana akan melakukan itu. Atau misalnya kalau dia ini sudah beranjak remaja, berarti beberapa tahun yang akan datang ana zuat, ana nikah dan yang lain sebagainya. Lah itu semuanya adalah tulul amal, panjang angan-angan. Jadi merasa masih memiliki waktu yang panjang, waktu yang lama dalam kehidupan dunia. Lah orang yang memiliki panjang angan-angan ini dikatakan oleh Habib Abdullah Haddad dal min sahibihi ala faratil hamaqah wa nihayatil ghabawah. Katanya beliau, orang yang memiliki panjang angan-angan itu berarti menunjukkan sangat bodohnya orang tersebut, bahkan berada di puncaknya kebodohan sudah. Jadi ketika dia merasa masih lama, masih jauh kehidupan dunianya, ini berarti orangnya adalah yang sangat bodoh, bahkan berada di dalam puncaknya kebodohan. Padahal kalau dia ditanya, apakah kamu memiliki keyakinan atau kamu memiliki perasaan hidup sampai sore? Atau kalau sore ditanya apakah kamu yakin akan hidup sampai pagi,
Dia pasti akan berkata tidak. Kita sekarang yang ada di sini, kalau kita beriman kepada Allah, ditanya, yakin nggak kamu hidup sampai pagi? Atau kalau di waktu pagi tanya, yakin nggak kamu hidup sampai sore? Orang yang beriman akan menjawab tidak. Kenapa? Dari mana kita bisa yakin bahwa kita hidup sampai pagi atau sampai sore? Sedangkan kita nggak tahu. Keputusan ada pada siapa? Keputusan ada pada Allah, bukan pada kita. Lah kalau keputusan bukan pada kita, yaitu pada Allah, maka kita nggak bisa meyakini bahwa kita hidup sampai nanti sore kalau kita itu berada di waktu pagi, atau hidup sampai waktu pagi kalau kita berada di waktu sore. Lah orang yang panjang angan-angan itu berarti apa? Bersandar atau yakin dengan sesuatu yang ia sendiri nggak yakin. Jadi sesuatu yang dia tidak yakin ini dipegangi, dipercaya. Padahal yang pasti, jadi sesuatu yang tidak pasti dia percaya, tapi sesuatu yang pasti dia justru tinggalkan. Dia tinggalkan. Nah ini orang yang panjang angan-angan. Lah panjang angan-angan ini tercela. Bahkan bukan sekedar tercela, tapi sangat tercela. Kenapa? Karena panjang angan-angan ini dapat membuat kita merusak akhirat dan memakmurkan dunia. Karena itu sangat tercela. Yang diperintahkan, yang diajarkan oleh Allah, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kita memakmurkan akhirat, meninggalkan dunia, kan gitu ya. Yang diperintahkan, yang diajarkan, sebagaimana sudah diterangkan di beberapa ayat Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi Muhammad. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat itu wahai Muhammad lebih baik untukmu, bahkan abadi. Lebih baik bahkan abadi. Sedangkan dunia nggak ada yang abadi. Bahkan dimisalkan oleh Allah, dunia itu kamatsali ghaitsin a'jabal kufar nabatahu summa tarahu musfarran summa yakunu hutama. Dunia itu ibarat hujan turun menghujangi ladang sawah, yang akhirnya tumbuhlah pohon yang berwarna hijau, indah, nikmat dilihat. Tapi setelah itu, apakah selamanya hijau? Enggak. Pohon tersebut atau daun tersebut akan mengering. Kalau sudah kering, akan runtuh. Nah, seperti itulah dunia. Ranu, apa ranu ya? Ketika hijau, kagum orang-orang, asik, datang berbondong-bondong ke sana, sampai orang Mandura bayar melbuni, selfie, diupload dan yang lain sebagainya. Sekarang, sekarang gimana? Wis mari, selesai. Itu dunia. Jadi saat nampak indah, nampak bagus, orang terheran-heran, orang kagum-kagum, tapi berjalannya waktu hilang. Latulul amal ini membuat kita dapat mengejar dunia, menghiasi dunia, menghidupkan dunia, membuat kita menjauh, menghindar dan merusak akhirat kita. Saya mau tanya ini, kita ini hidup di dunia abadi dah? Enggak. Kita yakin bahwa kita ini nggak ada yang abadi hidup di atas dunia. Tinggal nunggu waktu.
Kita punya teman, ada yang sudah meninggal. Kita punya saudara, juga sudah ada yang meninggal. Kita punya paman, juga sudah ada yang meninggal. Kita mungkin punya family, sudah ada yang meninggal. Kita punya tetangga, sudah ada yang meninggal. Terkadang ada yang sudah ditinggalkan oleh istrinya, ada yang ditinggalkan oleh suaminya. Kakak meninggalkan adik atau adik meninggalkan kakak, itu sudah ada. Kita hanya nunggu apa? Nunggu giliran. Kita nggak ada yang abadi. Kita nggak ada yang abadi. Dan itu sudah ditetapkan oleh Allah. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau wahai Muhammad akan mati. Dan mereka pun juga akan mati. Nah, dalam ayat yang lain, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa dha'iqatul maut, merasakan kematian. Mau nggak mau? Lah berarti yang semestinya kita pertimbangkan dalam kehidupan dunia ini untuk kehidupan sekarang atau untuk kehidupan yang akan datang? Yang akan datang. Orang tua mensekolahkan anaknya untuk saat itu apa untuk nanti? Untuk nanti. Disekolahkan sekarang, diajarkan sekarang, dimasukkan sekolah, dimasukkan pondok misalnya dan sebagainya. Untuk kapan? Untuk sekarang? Enggak, untuk nanti. Di masa akan datang anak tersebut. Sama, kita juga gitu di dunia. Kita hidup di dunia ini bukan untuk sekarang, tapi untuk akan datang. Kapan? Akhirat. Untuk akhirat. Anak supaya nanti pinter, supaya nanti sukses, belajar orang tuanya memantau, orang tuanya memerhatikan, orang tua menjaga, orang tua membantunya dan yang lain sebagainya. Nanti sukses, anaknya bahagia. Orang tua pun ketika melihat anaknya sukses juga bahagia. Nah, kita juga gitu. Kita ini di dunia, yaitu tadi ibadah, ketaatan, perhatikan, jaga, hindarkan diri kita dari kemaksiatan dan lain sebagainya, untuk nanti ketika kita kembali kita bahagia, kita senang. Karena itu sampai disebutkan oleh Rasulullah, orang yang pandai itu, orang yang cerdas adalah mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Katanya Rasulullah, orang yang cerdas, orang yang pandai itu hidupnya di atas dunia selalu introspeksi. Ya. Bahkan diajarkan setiap malam. Setiap malam itu kita harus koreksi apa yang telah kita lakukan dari kebaikan dan apa yang telah kita tinggalkan. Bagaimana caranya kita melakukan yang tertinggal dan melanjutkan yang dilakukan. Ini dipikir, ya tadi anak tidak sholat berjamaah. Kenapa anak tidak sholat berjamaah? Karena ini. Lah bagaimana caranya aku bisa menghindarkan ini agar tetap bisa melaksanakan sholat jamaah? Terus bagaimana sholat berjamaah yang lain dari sholat ini bisa tetap aku lakukan besok? Dia cari pertahanan untuk mempertahankan kebaikan yang telah dilakukan kemarin, sambil berusaha melakukan kebaikan yang telah ditinggalkan kemarin untuk menambah kebaikan di hari esok. Itu orang yang cerdas. Jadi setiap hari dipertimbangkan itu. Ini saya sudah melakukan. Bagaimana caranya ini besok saya lakukan. Ini tertinggal dariku. Karena ini berarti saya harus besok melakukan. Menambahnya dengan ini. Bagaimana caranya bisa aku lakukan agar tidak tertinggal lagi. Itu hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinuha qabla an tuzanu.
Harus setiap malam. Jangan malam itu wis telek bantal, set guling atau dengan game sampai keturun misalnya. Nggak ada faedahnya. Nggak ada. Akhirnya apa? Harinya berputar yus ngono-ngono iku ae. Sekarang, kemarin, lusa akan datang podo pancet. Nggak ada perubahan, nggak ada peningkatan, tidak ada kenaikan. Justru yang ada itu adalah merosot dan jatuh. Naudzubillah min. Nah, karena itu sebelum tidur kita pertimbangkan, ya Allah, hari ini ana hampir tidak sholat berjamaah sama sekali. Kenapa ini? Ada apa? Ini seperti itu. Ini orang yang pintar katanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah, tulul amal membuat kita jauh dari itu semuanya. Ya, jauh. Karena itu dikatakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam doanya beliau bersabda, a'udzubika min kulli amalin yulhini. Nabi selalu berdoa. Dalam doanya Rasulullah bersabda dan memohon kepada Allah, a'udzubika, ya Allah, aku berlindung denganmu, min kulli amalin, dari setiap angan-angan, yulhini, yang dapat melalaikan aku. Karena orang yang memiliki angan-angan apalagi panjang ini termasuk orang yang celaka, termasuk orang yang celaka, sebagaimana hadis yang sering kita dengar, minasyaqa arbaun, termasuk tanda orang yang celaka itu 4. Yang diantara dari 4 ini adalah tulul amal, panjang angan-angan, dan juga perkataan yang sering kita dengar, mantola amaluh sa'ah amalu, yang panjang angan-angannya amal perbuatannya buruk. Amal perbuatannya buruk. Walhasil intinya, orang yang panjang angan-angan ini akan mendapatkan beberapa malapetaka. Di antaranya, dia akan merasa nyaman dengan dunia, merasa tenang itu dengan dunia. Jadi kalau sudah megang duit, wah tenang, nyantai, seneng. Ini merasa nyaman dengan dunia. Berkurang, bingung, sumpek, takut. Nah, ini orang yang panjang angan-angan ini. Bahaya yang didapatkan, efek samping karena panjang angan-angan itu tadi, merasa tenang, merasa senang dengan dunia. Sehingga dia berusaha untuk memakmurkan dunia, membangun, membeli, mempercantik, memperindah, berusaha mencari sana, mencari sini. Padahal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bu'istu li kharabid dunya faman afaraha falaysa minni. Katanya Rasulullah, aku diutus ini untuk apa? Merusak dunia. Nah, karena itu Rasulullah terus mengajak kebaikan, mengajak ketaatan, mengajak ibadah. Nah, otomatis kalau orang itu diajak terus melakukan kebaikan, ketaatan, meninggalkan dunia, meninggalkan dunia. Jadi bingar-bingarnya dunia itu jauh dia. Jauh. Misalnya kita ini alhamdulillah bisa sholawat, bisa mendengarkan nasihatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lewat hadisnya, atau Allah lewat ayat Al-Qur'annya. Berarti apa? Malam ini kita ini jauh dari kehidupan dunia, yang di kafe, yang di karaoke, yang di warung, yang di ini dan itu. Apa yang mereka dapat? Gak ada. Mereka duduk dengan temannya, ngomong ini, ngomong itu, ketawa sana, ketawa sini, gak ada faedahnya. Buang-buang umurnya, buang-buang umurnya, buang-buang duit, buang-buang umur. Apalagi yang dengan kemaksiatannya, dengan minumannya atau dengan judinya, naudzubillah min dzalik. Nah, ini berarti apa? Memakmurkan dunia mereka. Dan sedangkan kita enggak melakukan kebaikan, ini berarti kita menjauh, menghindar dari dunia.
Lah kalau dihindari rumah, kalau nggak ditempati sama sekali, lama-kelamaan apa? Rusak. Lah seperti itulah ketika kita terus melakukan kebaikan, ketaatan, menghindar menjauh dari dunia, mau nggak mau dunianya akan hancur, akan rubuh, akan rusak. Lah orang yang memakmurkan dunia, katanya Rasulullah, falaisa minni, bukan dari golonganku. Yang memakmurkan dunia bukan dari golonganku, katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, bahaya dari panjang angan-angan, ia akan menunda kebaikan. Jadi kebaikan ini selalu akan ditundanya. Mulai meneh, mulai besok, mulai lusa, seminggu lagi, dan yang lain. Terus dia akan menunda kebaikan demi kebaikan. Tumbuh semangat, ya Allah. Ini kalau gini-gini terus anak nggak naik-naik derajat anaknya di sisi Allah ini, nggak menjadi orang yang ahli ibadah. Nah terus gini, semangat tumbuh. Insya Allah mulai besok, atau insya Allah mulai ahad depan, ya, dia akan nunda lagi kalau dia punya panjang angan-angan. Jadi kalau panjang angan-angan ada pada dirinya, kebaikan selalu akan ditundanya. Dan kita harus tahu, ya, kita harus tahu kebaikan yang kita tunda itu tidak akan kita lakukan. Kita menunda kebaikan, nggak akan kita lakukan kebaikan itu. Ketemu bulan, ketemu tahun, seperti itu lagi. Ya Allah, wis Ramadan meneng, insya Allah mulai riyoyo iki, tak berubah aku. Ketemu hari raya, hilang. Sampai ketemu Ramadan lagi, ingat dia, ya Allah, sik durung tak lakoni, padahal wis niat aku mau melakukan, niat lagi, ya terus seperti itu. Terus seperti itu, gagal. Anak kepingin ikut darusan pagi misalnya. Insya Allah mulai mbenai, meni polai aku kudu ngene kudu ngono. Mulai mben, dateng lusa gak dilakoni. Insya Allah meni. Iki polai mang wingi kadung ono janjian ini sing untuk ngurus ini untuk ngurus itu. Insya Allah nanti terus gak kelakon. Ditinggal, jalannya waktu ditinggal itu. Itu karena menunda. Dan harus kita tahu juga, orang yang menunda-nunda kebaikan itu adalah orang yang paling banyak menjerit di nerakanya Allah. Jadi paling banyak orang menjerit di neraka itu diantaranya disebabkan karena menunda-nunda kebaikan. Sebagaimana dikatakan, inna aktsarasyahi ahli nar minat taswif. Paling banyaknya jeritan penghuni neraka karena menunda-nunda. Karena itu orang yang menunda-nunda ini terus merasa berat melakukan kebaikan, mengakhirkan taubat daripada keburukan, bahkan sampai datangnya kematian atau sampai keluar daripada dunia membawa kerugian yang tidak ada habisnya, membawa penyesalan yang tidak ada ujungnya. Karena itu jangan memiliki panjang angan-angan. Nabi aja loh, Nabi, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengangkatkan kakinya itu tidak yakin masih hidup ketika mengembalikannya. Memasukkan makanan ke mulutnya nggak yakin makanan itu sampai masuk masih hidup. Nabi Muhammad Rasulnya Allah nggak yakin kok. Sebagaimana beliau mengatakan apa? Walladzi nafsi biyadihi ma rafa'tu tarafai fadhanantu anni akhfadha hatta uqbadha wala akaltu luqmatan fadhanantu anni asighuha hatta aghussa biha minal maut. Katanya Rasulullah, demi Allah, aku tidak mengangkat atau membuka kedua mataku, fadhanantu anni akhfadhahu,
aku merasa bisa menutupnya. Membuka mata nih, Nabi nggak yakin menutup itu masih hidup, atau ketika menutup nggak yakin membuka masih hidup. Dan begitu juga aku masukkan satu suap makanan, aku nggak menyangka sampai masuk ke perutku. Jadi mungkin antara itu kematian datang kepadaku. Karena itu sering kita sampaikan, Nabi itu terkadang tayamum ketika batal daripada wudhu, sedangkan air dekat darinya. Ketika ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tayamum sedangkan air dekat darimu? Katanya Rasulullah, la adri la alli la abduhu. Aku khawatir aku nggak bisa sampai ke air itu, sehingga aku meninggal tidak memiliki wudhu, atau meninggal dengan berhadas. Nggak berani Rasulullah, nggak yakin sampai tempat wudhu padahal dekat dari tempatnya beliau. Nah, kenapa? Tidak memiliki panjang angan. Karena itu para sahabat Nabi seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu selalu berkata, kullu mri'in musbihun fi ahlih wal maut adna min syiraki na'lih. Katanya beliau, kullu mri'in musbihun fi ahlih. Setiap orang itu mungkin di waktu pagi bersama keluarganya, tapi dekatnya dia dengan keluarga, kematian lebih dekat darinya daripada dekatnya dia dengan keluarganya. Kita sekarang duduk dekat, lah kematian ini lebih dekat dari kita. Kematian lebih dekat dari kita kalau dilihat dari usianya, yang timur dulu. Kalau dilihat dari usia, nah, kan gitu, waktunya sekitar entek berarti kan. Nah, tapi kita kan nggak tahu, kan dilihat dari usia. Dari usia lo ya, saya ngomong dari usia, tapi kan kita nggak tahu usianya masih berapa persen, sedangkan usianya kita masih tinggal berapa persen, kita nggak tahu. Kalau dilihat dari usia kehidupan manusia, yang timur lebih dulu ya. Nah, karena itu kita jangan panjang angan-angan. Ya, panjang angan-angan membuat kita sengsara, membuat kita celaka. Na'udzubillah min dzalik. Ya, akhirnya kita menunda kebaikan, menunda taubat, ya, merasa tenang, nyaman dengan dunia. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyingkat angan-angan kita, dan mudah-mudahan angan-angan yang kita miliki hanya untuk kebaikan, ketaatan yang mendekatkan kita kepada Allah, mendekatkan kita kepada Rasulullah, menjauhkan kita dari keburukan, kejahatan. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.